Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Suwandi Renaldi dengan NPM 211407147. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sistem Kelistrikan Motor dan Mobil. Table of Content. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada komponen, ketiga cara kerja, empat perawatan, dan kelima perbedaan kelistrikan motor dan mobil. Untuk pengertian kelistrikan pada mobil. Sistem kelistrikan pada mobil merupakan salah satu rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu. Dengan kata lain, untuk semua sistem yang memanfaatkan sumber energi listrik masuk berada di kategori sistem elektrikal mobil. Ada beberapa fungsi dari kelistrikan mobil. Itu khusus untuk yang mobil. Untuk yang motor, sistem kelistrikan motor punya peran penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari berbagai komponen, seperti spool, kiprok, dan masih banyak lagi. Berikut adalah komponen kelistrikan pada motor. Kiprok atau biasa disebut rectifier regulator berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kondisi kiprok sangat memengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Arus listrik yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah dari arus AC menjadi DC. Sebelum dialirkan ke aki, kiprok juga sebagai penstabil dengan listrik yang mengalir ke aki. Karena jika arus terlalu besar akan mengakibatkan overchain. Sementara jika arus yang mengalir ke aki terlalu kecil akan menyebabkan aki tekor. Jadi tegangan arus yang mengalir ke aki harus dalam kondisi seimbang jumlahnya. Saat terjadi masalah pada sistem kelistrikan, komponen inilah biasanya yang harus diperiksa. Yang kedua ada spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Spool menghasilkan arus listrik AC. Atau arus bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, bola lampu, dan lainnya. Tegangan arus AC dari spool diubah terlebih dahulu menjadi DC searah menggunakan kiprok. Lalu yang tiga ada kabel bodi atau kabel badan. Kabel bodi salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkannya ke beberapa momen seperti lampu,
electric starter, klakson, dan kunci kontak. Seiring masa pakai sepeda motor, bisa menyebabkan penurunan kinerja mengaliri arus listrik. Salah satu cara mempertahankan kinerja kabel bodi adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan. Yang empat, itu ada sekring. Komponen kelistrikan sepeda motor yang satu ini berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Sekring bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil atau akibat korslet, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Baterai. Baterai atau aki berfungsi untuk menyimpan listrik. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Selain itu, baterai juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Jika baterai habis, akan memengaruhi kinerja komponen kelistrikan. Hal terburuk adalah sepeda motor tidak bisa dinyalakan. Semua komponen kelistrikan sepeda motor tadi memiliki fungsi vital seiring masa pakai. Komponen-komponen tersebut tidak bisa rusak, namun masa pakainya bisa lebih lama jika perawatan dan pemeriksaan dilakukan secara rutin. Maka bawalah sepeda motor ke bengkel terdekat. Lalu selanjutnya adalah cara kerja. Lalu cara kerja sistem kelistrikan bodi motor. Sistem kelistrikan bodi motor ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu aki, switch atau saklar, beban, lalu wiring. Yang kedua adalah sistem pengapian CDI.
Maaf, saya jelaskan dulu untuk power source atau aki. Baterai atau bahasa tenarnya aki merupakan sumber arus utama di dalam kendaraan. Namun pada sepeda motor, aki tidaklah bertugas sebagai power source yang utama. Yang mengemban tugas utama sebagai penyedia arus listrik adalah spool. Sementara aki bertugas sebagai source pada sistem starter dan pada sistem elektrikal lain saat mesin mati. Switch atau saklar adalah alat input untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu sistem kelistrikan. Pada kelistrikan bodi, hampir semua sistem ada saklarnya, sehingga sebuah sistem, misal klakson, bisa dinyalakan saat halangan di depan. Beban merupakan komponen utama untuk mengubah energi listrik menjadi energi yang diinginkan. Misal pada lampu menjadi cahaya dan pada klakson menjadi suara. Wiring menjadi komponen yang menghubungkan semua sistem kelistrikan dari power source menuju saklar dan menuju beban tanpa tertukar dan tanpa terjadi konsleting. Cara kerja sistem kelistrikan bodi itu tergantung kita selaku pengemudi. Saat kita menekan saklar yang ada di stang motor, otomatis sistem electrical body akan aktif. Saat ini terjadilah aliran arus dari power source menuju beban. Lalu yang kedua ada sistem pengapian CDI. Sepeda motor rata-rata menggunakan sistem pengapian tipe CDI atau kapasitor discharge ignition. Secara lengkap, sistem pengapian CDI sudah pernah kita bahas pada artikel berikut. Pengapian CDI memanfaatkan komponen kapasitor mampu menyimpan dan melepaskan sejumlah elektron secara spontan. Kemampuan ini digunakan untuk melakukan induksi elektromagnetik pada ignition coil. Lalu yang ketiga ada sistem pengisian. Pada sistem pengisian sepeda motor hampir sama dengan mobil. Hanya saja pada motor komponennya lebih sederhana. Kita tidak akan menemukan dinamo alternator pada motor, karena alternator digantikan fungsinya oleh spool yang memiliki bentuk ringkas sehingga pas dengan komponen mesin yang kecil. Spool bertugas sebagai pembangkit energi listrik layaknya generator yang sumbernya berasal dari putaran mesin.
Spool ada dua jenis, ada yang menghasilkan listrik AC yang disebut sistem pengisian AC dan ada pula yang menghasilkan DC atau disebut sistem pengisian DC. Sementara regulator tetap ada pada sistem pengisian motor, tapi nama regulator pada motor mungkin lebih tenar dengan sebutan kiprok. Fungsi regulator ini adalah sebagai pengaturan tegangan pengisian dari spool agar tidak terjadi overcharging. Lalu yang terakhir ada sistem starter. Motor starter pada motor secara umum sama seperti sistem starter pada mobil, di mana tugas utama sistem ini diemban oleh sebuah motor listrik yang berada di dekat roda gigi poros engkol. Ketika kita tekan tombol starter, maka akan ada aliran listrik menuju motor starter yang membuat poros engkol mesin berputar. Cara kerjanya, ketika kita tekan tombol starter, maka relay starter atau dikenal sebagai bandik starter akan terhubung. Akibatnya arus listrik dari baterai langsung mengalir ke motor starter. Disinilah solenoid di dalam starter bertugas dalam pengaitan roda gigi pinion sebelum motor starter diputar. Begitu saja penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.